di episode sebelumnya itu di episode kolaborasi orang rada lumayan sering ngebahas tentang Korea. Wow. Nah, kan banyak tuh industri Korea yang mulai masuk ke Indonesia. Betul. Salah satunya adalah industri hiburan, yaitu banyaknya drama Korea yang masuk dan yang banyak peminat di kita di Indonesia khususnya ya. Hayu ngobrol di acara podcast Mama. Kapotong. Ya. Jadi orang mau ngebahas gini. Kan industri Korea sudah mulai masuk dan banyak digemari di Indonesia. Betul. Maka dari industri makanan, terus industri musik, hiburan, salah satunya fashion juga. Fashion. Ya, benar. Nah, salah satunya di industri hiburan banyaknya penikmat drama Korea di Indonesia. Betul. Bahkan ada salah satu kalau di kita itu production house. PH-nya Korea yang sangat melirik sekali penonton Indonesia sehingga sangat memantik dan memacu semangat dari para PH tersebut untuk terus memproduksi drama-drama Korea. Karena mungkin tahu bahwa drama Korea ini memiliki tempat khusus atau tempat tersendiri untuk warga masyarakat Indonesia khususnya. Sehingga terus diproduksi lah gitu. Memang orang akui memang beberapa film atau drama Korea itu khususnya filmnya seperti movie gitu. Memang untuk kualitas film mereka itu sangat luar biasa menurut orang mah. Dari detail, kemudian efek-efeknya juga kan keren-keren kan gitu ya. Dan kemudian memang alhasil gitu banyak teman-teman orang pribadi oge anu seolah-olah memang ketagihan nonton movie-movie Korea. Itu baru movie-nya saja, belum juga di drama-drama, mau itu drama yang series atau drama-drama yang lainnya gitu kan. Itu juga cukup laku lah untuk di pasar Indonesia gitu. Bahkan orangnya dulu sempat inget mungkin beberapa tahun ke belakang sebenarnya drama Korea ini bukan sesuatu yang baru di kita. Mungkin masih ingetnya zaman-zaman orang kerletik kayak film FC gini kan. Itu The Dolphin Meteor Bay, Garden. Meteor Garden, The Dolphin Bay, kemudian The The Twin. Aduh, itu kan kayak ngabongkarnya. Tapi kan orang kerletik ya kerletikannya kersak kolala muntah salah antara SD SMP lah kelas genepan kelas SMP gitu. Memang waktu itu film Korea sudah masuk ke Indonesia memang sebetulnya cuman masih kurang lah mungkin. Dulu mah masih masih adu gelis lah bahasa Sunda namanya. Jadi ada kan dulu mah ya film Korea, Hollywood, ada Bollywood, ada India, kemudian Hollywood juga ada sebenarnya. Kemudian ada lagi film memang Marimar gitu tuh. Ini telenovela. Itu genre mana itu sih? Argentina apa? Meksiko ya kan dulu ya saling istilahnya bersaing lah merebut hati penonton Indonesia. Walaupun mungkin sebetulnya para penggemarnya itu punya punya tempat masing-masing. Misalnya tadi telenovela itu kan rata-rata di ibu-ibu gitunya. Kemudian India Amigos. Ibu-ibu juga kan rata-ratanya India benar. Tapi kalau Korea rata-rata sih itu lebih ke genre nanti atau penikmat itu anak muda lah gitu. Seperti orang dulu kan tadi kan memang lagu-lagu inget kan orang ceng. Kamu era butut neng itu bukan neneng. The Dolphin Bay eta mana sih Full House gitu Full House banyak lah gitu. Apalan si Mamang ya kan orang sok lala juga lagi gitunya. Kan orang anak muda waktu itu gitu. Waktu itu. Sekarang enggak lagi. Sedikit muda. Matang lah. Matang tinggal balikin dibatik. Tapi tadinya kembali ke drama Korea yang sekarang memang sudah sangat luar biasa memang tadi lebih sempurna lah gitu jadi masih bukan istilah jeleknya tapi mungkin karena kualitas teknologi dulu disesuaikan lah kualitas gambar dan sebagainya. Kalau sekarang sih ya modern ya pasti lebih bagus lah gitu kualitas film-filmnya. Detail sih menurut orang yang paling jatuh cinta dari drama Korea, detail mereka tuh prepare dari mulai settingnya, tempatnya, terus orang-orangnya artis-artisnya luar biasa sih. Iya. Tapi ngomong-ngomong masalah drama memang sebenarnya orang pribadinya sok ningali di TV gitunya. Itu tidak selalu di drama film saja gitunya. Ya, di industri hiburan saja.
bahkan di realita kehidupan kita oke banyak drama sekarang drama, betul. Dan orang masih ingat drama yang paling drama. Dan drama di atas drama gitu ya. Di atas drama masih ada drama. Itu ketika adanya kasus kopi sianida Mang dulu 2016. Mirna. Itu Jessica Wongso. Oh si Jessica. Ya. Sampai itu booming Mang, aya lagu dangdutna sianida banyak di gitu. Indonesia pasti gitu. Pasti gitu. Nah, orang ingat ketika tahun 2016 kan dulu ya. Iya, 2016. Ya, orang 2016, nah itu mulai merantau tuh. Ke luar kota orang. Tong disebutkan era. Pasti tahu. Tahu ya, sudah tahu. Sudah tahu lah ya. Nah, di kasus kopi sianida ini orang ketika itu masih di tempat saudara, masih bukan nongkrong apa sih namanya? Nebeng, sorry, masih nebeng di tempat saudara karena belum punya modal untuk ngekos sendiri dan belum layak untuk dikasih mes juga sama perusahaan, hingga akhirnya orang nebeng di saudara orang. Nah, pernah suatu hari orang sampaikan, gila ini ya kasus ini sidangnya itu sampai 1 hari nonstop. Betul. Dan bahkan sidang pertama yang ditayangkan sidang pertama di Indonesia yang ditayangkan secara live nonstop sampai berjam-jam. Biasanya mah orang terlalu film gitunya, ieu mah lalajo sidang. Gitu. Ibu-ibu pun lebih antusias nonton sidang dibanding nonton drama Korea. Akhirnya ya ketika 2016 tuh. Bahkan orang tuh paham sebetulnya bukan menyepelekan kasus ininya. Ini sebenarnya bukan kasus yang pertama kali lah masalah racun meracuninya. Tapi duka kumaha gitunya, mungkin ada yang mendramatisir seolah-olah ini merupakan kasus besar. Orang yakin se-Indonesia waktu itu pasti tahu. Cuman kayak tadi sampai aya lagu-laguna kan, judul-judul laguna sianida itu kan berarti saking boomingnya kasus ini di Indonesia. Di Indonesia gitu. benar. Nah betul, orang akhirnya menggelitik apa sih sisi lain dari kasus kopi sianida ini. Mungkin bisa jadi sebetulnya ini kasus biasa lah ya. Iya. Digede-gedein. Baik itu oleh media atau dari pihak yang lain lah ya. Yang punya kepentingan gitu ya. Bisa jadi kan Mang. Jadi batuk. Tenang, masih aman. Jadi kadang-kadang kita berpikir kok ini bisa seperti ini kan ya. Benar. Pasti ada yang menggerakkan atau mungkin ada kepentingan di atasnya gitu. Tapi entahlah gitu ya. Karena ini kan sudah berlalu sudah juga berlalu. Kan. Orang jadi kok batuknya ngebahas ini batuk-batuk. Tapi akhirnya setelah orang menelisik lah ya di balik kasus ini, bukan berarti orang sebagai pengamat, enggak. Orang juga sih dikutip dari beberapa sumber. Ternyata nih Mang, setelah orang dibaca artikel yang orang dapat gitulah ya. Dari kasus ini ada saling keterkaitan antara kasus yang sedang berjalan sekarang. Entahlah itu kasus apa, silahkan bisa ditebak. Tapi memang benar Mang, orang kayaknya walaupun mau nyebutkan clue gitu ya, tapi di beberapa medsos seperti di Instagram, kemudian di TikTok banyak yang mengaitkan kasus yang di live-kan sidangnya sekarang dengan waktu di live-kannya kasus si Jessica sianida ini. Bener. Bangga namanya berspekulasi. Silahkan. Kita ini enggak spesifik loh. Kita pun itu dapat dari artikel, dari media online, sumbernya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan lah. Insya Allah itu orang siap sih sebetulnya. Bangga kadang gitu ya. Tapi yang ingin ku orang ditelisik adalah sebagai sidang pertama di Indonesia yang ditayangkan secara live, secara nonstop, tapi di balik itu juga Mang, ini khususnya pada sidang yang digelar 3 Agustus 2016, ternyata menurut tadi mana ya ada beberapa pihak yang diuntungkan akhirnya. Entahlah ini apakah karena memang sengaja dinaikkan, di blow up sehingga sedemikian gedenya kasus ini. Dan setelah orang baca artikel di tirto.id, yang ini ternyata ada beberapa media
yang meraup keuntungan miliaran rupiah dari breaking news sidang kopi sianida ini, Mang. Kurang sebutin aja ya. TV1, TV1 lah TV1. gitu. TV1 ini mendapatkan uang senilai 9,9 miliar rupiah. Wow. Selama durasi jam 12.00 sampai jam 16.00. Berarti 4 jam. Jam 12 siang sampai jam 4 sore. Itu kan ditayangkannya berjam-jam kan. Iya. Nah, selain TV1 juga ada Kompas nih yang merupakan media yang gede juga. Itu meraup dari iklan ya. Iya. Dari iklan itu mencapai 1,5 miliar rupiah. Mereka dapatkan dari durasi yang sama dari jam 12 siang sampai jam 4 sore. Selama penayangan si kasus di itu. Sidang itu. Nah, semenarik itu dan seantusias itu masyarakat untuk menyimak sidang ya. Iya. Sidang dari kasus kopi sianida ini. Dari mulai dihadirkannya para saksi ahli, terus Jessica Wongso-nya juga yang terkenal dari pernyataan saya tidak tahu, saya tidak ingat ketika ditanya oleh hakim ya. Itu yang selalu dilontarkan. Nah, data ini orang bukan sembarang data, Mang. Yang dikutip dari tirto.id, ternyata tirto.id ini menggunakan data tadi yang yang disebutkan ke orang. Ini adalah menggunakan metode data AdSense City. Itu data untuk menghitung, tapi secara estimasi, tidak pasti. Makanya tadi kan nilai-nilai yang kurang disebutkan itu sekitar gitu lah ya, hanya estimasi karena database dari si AdSense City ini menghitungnya estimasi iklan yang didapatkan atau yang ada ketika selama acara itu berlangsung. Ketika acara berlangsung itu. Gila kan, lumayan. Nah, di sisi lain pada akhirnya orang ternyata di balik drama kasus atau drama persidangan kopi sianida ini ada beberapa pihak yang diuntungkan tadi. Entah kan? Itu memang karena sengaja supaya mendapat keuntungan atau memang mengambil momen tertentu. Benar gak Mang? Bisa gitu. benar. Nah, sehingga orang teringat terhadap kutipan ya dari seorang profesor, orang kalau ya riset profesor. Seorang profesor literasi di Amerika Serikat menyatakan bahwa tensi dramatis itu penting. Pengaturan tensi dramatis yang baik itu akan menghindarkan lakon dari situasi yang monoton dan menjemukan. Betul. Bagi orang sangat relate karena memang untuk menaikkan tensi atau tingkat keseriusan, tingkat perhatian masyarakat terhadap sesuatu itu sangat penting supaya menaikkan supaya lakon atau tokoh yang ada di dalamnya tidak terlalu monoton untuk dilihat atau tidak terlalu menjenuhkan lah. Kurang lebih seperti itu kata si Brandeis Matthews. Dia seorang profesor literasi di Amerika Serikat. Kalau orang riset orang kadang-kadang sok bangga sendiri. Ke Amerika mana? Enggak. Ngan mengutip gitu ya. Iya, mengutip aja. Profesor dari Amerika. Iya, benar gitu. Kerennya orang. Tapi oke, emang orang ayah rasa penasaran. Penasaran kenapa? Tadi orang kan bahwa di beberapa medsos bahwa ada yang mengaitkan kejadian waktu sidang Jessica ini dengan kejadian tadi beberapa kasus yang terjadi yang sekarang berjalan gitu. Yang menarik adalah katakanlah kasus Sambo-nya gitunya. Si anjing disebutkan. orang jadi was-was loh disebutkan. Ya bener kan? Aduh batuk-batuk lagi orang disebutkan. Ya, ini bukan. Ya, kita orang tahu kan ya yang namanya kasus Sianida itu dulu dipegang oleh siapa? Kan oleh Sambo. Benar. Nah, menariknya bahwa ternyata Pak Sambo itu Sambonya punten gitu ya. Dibahas kali ya. FS tuh Pak Sambo. Oh ya FS. Pak Sambo itu dia dulu merupakan salah satu
penyidik gitu ya, penyidik dari Metro Jaya, Polda Metro Jaya, yang kebetulan waktu itu Ferdy Sambo ini merupakan wakil Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Berarti sebelum menjabat Kepala Propam, Kadipropam betul. Waktu itu dia membantu Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro ini adalah Brigjen Jenderal Krisnamurti. Masih ingat kan? Itu yang viral itu tuh. Itu kan jadi katakanlah sebenarnya FS ini adalah anak buahnya Pak Krisnamurti. Tapi dengan tadi keberhasilan dari FS ini mengungkap kasus dari si Mirna tadi, dia mendapatkan seperti apa ya? Reward atau penghargaan peningkatan jabatan, bahkan sampai 2 tingkat, Mang. Yaitu ke tingkat dirjen, bahkan itu mengalahkan atasannya dulu Krisnamurti. Bener. Dan memang secara struktural Krisnamurti sekarang posisi sekarang itu di bawahnya FS. Betul. Bener kan? Nah itu mungkin salah satu. Wah berarti mana cocokologinya rada masuk nih. Ya itu orang rada deg-degan kayak balik sih itu Kang Baso mawa hate. Tapi jangan takut, Mang. Apa yang kurang disampaikan itu orang ngutip dari tribunpalu.com. Jadi kita hanya membacakan bukti ulang. Bukti screenshotan simpen dulu ya, Mang ya. Bisi orang ditewak ke tukang baso di hari. Oke. Intinya tadi kita flashback ya. Dia ada hal yang menarik dengan tadi kejadian di kasus si Jessica itu dengan dengan istilahnya campur tangan Sambo lah waktu itu, atau cocokologi lah gitu. Oke, dan anyway dulur Mamang lupa belum memberitahukan bahwa episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcasters Indonesia. 30 hari bersuara ngabam-blam saperana.